Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmatnya kita bisa mengikuti mata kuliah auditing 2 ini. Di sini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan resum tentang audit terhadap siklus pengeluaran, pengujian substansif terhadap saldo utang usaha. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Alivia Nurfafiana sebagai moderator, dan pemateri lainnya ada Delia Hadiratul Kudziati, Rayhan Ade Tirani, Safana Aulia Amri, Dinda Fitri Wulandari, dan Ella Amelia. Deskripsi utang usaha. Utang usaha termasuk utang lancar yang meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek dengan cara mengurangi aktiva yang dikelompokkan dalam aktiva lancar atau dengan cara yang lain. Perbedaan karakteristik utang lancar dengan karakteristik aktiva lancar. Perbedaan utang lancar dan aktiva lancar yang menyebabkan perbedaan di dalam pengujian substantifnya sebagai berikut. Dalam menyajikan aktiva lancar, klien berkecenderungan umum untuk menyajikan aktiva tersebut lebih tinggi dari jumlah yang senyatanya. Dalam menyajikan aktiva lancar, klien menghadapi masalah penilaian unsur-unsur aktiva lancar per tanggal neraca. Perbedaan pengujian substantif terhadap utang lancar dengan pengujian substantif terhadap aktiva lancar. Perbedaan pengujian substantif terhadap utang lancar dengan pengujian substantif terhadap aktiva lancar adalah: yang pertama, pengujian substantif terhadap utang lancar ditunjukkan untuk menemukan adanya penyajian utang lancar yang lebih rendah dari jumlah yang seharusnya. Sedangkan pengujian substantif terhadap aktiva lancar ditunjukkan untuk menemukan adanya penyajian aktiva lancar yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Yang kedua, dalam penyajian substantif terhadap aktiva lancar, auditor menghadapi masalah penentuan kewajaran nilai aktiva lancar yang dicantumkan dalam neraca. Melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang di neraca. Yang pertama, setiap jenis utang lancar harus disajikan secara terpisah jika jumlahnya material. Yang kedua, aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang lancar harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, utang kepada perusahaan afiliasi dan karyawan perusahaan harus dipisahkan dari utang kepada pihak ketiga yang independen. Yang keempat, aktiva dan tidak boleh digabungkan penyajian dalam jumlah neto. Yang kelima, utang bersyarat harus dijelaskan dalam neraca. Materi selanjutnya adalah tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha. Tujuan audit terhadap utang usaha adalah: 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajiban dan pengungkapan utang usaha di neraca. Materi selanjutnya, program pengujian substantif terhadap utang usaha. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama adalah prosedur audit awal. Melakukan prosedur audit awal ini atas saldo akun utang yang diuji lebih lanjut. Ini dapat dilakukan dengan cara: 1. Usut saldo utang yang dicantumkan di dalam neraca ke saldo akun utang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Lalu, hitung kembali saldo akun usaha di dalam buku besar. Kemudian, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun utang usaha. Selanjutnya, usut saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja tahun yang lalu. Usut posting pendebitan akun utang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan. Dan lakukan rekonsiliasi akan kontrol utang usaha dalam buku besar ke buku pembantu utang usaha. Selanjutnya, prosedur analitik. Cara melakukan prosedur analitik ini: pertama, hitung rasio berikut ini. Yang pertama, tingkat perputaran utang usaha dan rasio utang usaha dengan utang lancar. Yang kedua, lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lainnya.
Yang ketiga, bandingkan akun biaya dengan akun biaya yang 1 tahun lalu atau biaya yang dianggarkan untuk mendapatkan indikasi kemungkinan adanya understatement utang lancar. Materi selanjutnya akan disampaikan Mbak Savana. Yang ketiga yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Periksa sampel transaksi utang usaha yang tercatat ke dokumen yang mendukung timbulnya utang usaha. Yang pertama, periksa pengkreditan akun utang usaha ke dokumen pendukung seperti bukti kas keluar, laporan penerimaan barang, surat order pembelian, atau dokumen pendukung lainnya. Yang kedua, periksa pendebitan akun utang usaha ke dokumen pendukung seperti bukti kas masuk, memo debit untuk kreator pembelian. Lakukan verifikasi pisah batas cut-off atau transaksi pembelian. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Kemudian, lakukan verifikasi pisah batas atau cut-off transaksi pengeluaran kas. Periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Lakukan pencairan utang yang belum dicatat. Yang pertama, periksa bukti-bukti yang mendukung transaksi pengeluaran kas yang dicatat setelah tanggal neraca. Yang kedua, periksa bukti kas keluar yang dibuat setelah tanggal neraca. Yang ketiga, periksa catatan sediaan barang konsinya masuk. Yang keempat, pelajari peraturan perpajakan yang menyangkut bisnis klien. Dan yang terakhir yaitu lakukan review terhadap anggaran modal, perintah kerja, dan kontrak pembangunan untuk memperoleh bukti adanya utang yang belum dicatat. Saya akan melanjutkan presentasi yang mengenai program pengujian substantif terhadap utang usaha pada tahap keempat, yaitu pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang harus dilakukan adalah konfirmasi utang. Yang pertama, lakukan identifikasi penjual dengan mereview register bukti kas keluar atau buku pembantu utang, arsip induk utang, serta kiriman konfirmasi yang memiliki karakteristik seperti ini. Yang pertama yaitu bersaldo besar, yang kedua terdapat kegiatan pembelian yang luar biasa, yang ketiga bersaldo kecil atau nol, yang keempat yaitu bersaldo debit, yang kedua melakukan rekonsiliasi utang usaha yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang bulanan yang diterima oleh klien dari kreditur. Pada tahap kelima yaitu verifikasi penyajian dan pengungkapan, yaitu bandingkan penyajian utang usaha dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang pertama yaitu periksa klasifikasi utang usaha di neraca. Yang kedua, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non-usaha. Yang ketiga, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non-usaha. Yang keempat yaitu mintalah informasi dari klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkapkan dan utang bersyarat dan juga periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang usaha tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.